Saya sudah branding dengan kampus seksi. Boleh dia lahir di kalangan orang miskin, di daerah pedesaan dan pinggiran, tapi bukan penghalang dia untuk punya masa depan. Warahmatullahi wabarakatuh. Dan halo semua, kembali lagi di Cipras, cerita inspirasi Universitas Sulawesi Tenggara. Nah, pada episode kali ini kita kedatangan salah satu narasumber yang merupakan sosok yang akan menginspirasi kita semua. Dan narasumber kita kali ini memiliki peran penting di Universitas Sulawesi Tenggara tentunya. Nah, kita langsung sapa saja nih. Halo, beliau adalah Bapak Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Bahrun MSc Agris. Halo Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu kabar baik, salam cepras dan salam inovasi. Bagaimana Pak? Baik? Baik. Alhamdulillah. Nah, sebelum kita lanjut nih Pak, saya mengucapkan selamat atas penghargaannya kemarin itu. Nah, yang menjadi salah satu dari 100 ilmuwan terbaik ya Pak di... Ya, khusus bidang pertanian dan kehutanan. Wow, hebat sekali nih. Nah Pak, pastinya teman-teman Cipras nih dan saya juga penasaran bagaimana sih Pak cerita perjalanan seorang Profesor Andi Bahrun ini sampai di titik saat ini? Ya, saya kira kalau tanya perjalanan saya sejak lahir, ya sampai saya dibesarkan kedua orang tua saya, kemudian saya lanjut studi mulai dari SD sampai perguruan tinggi, tentu saya kira sama dengan lain, itu punya kenangan, ada kesan, ya. Tetapi tentu di sana ada nilai-nilai perjuangan, ada nilai kesabaran, ada nilai-nilai keteladanan yang harus terus kita kibarkan dalam kehidupan kita, termasuk di dalam hidup pengabdian. Karena sebaik-baik kita adalah orang yang bermanfaat bagi orang lain, sebaik-baik kita selalu menjadi teladan bagi orang lain, maka dengan begitu kita selalu berusaha yang terbaik dan selalu kalau bisa apapun yang kita lakukan bisa menginspirasi orang lain. Kira-kira begitu, dan alhamdulillah tentu di dalam perjalanan saya sebagai pribadi itu ada beberapa capaian yang kita dan saya syukuri kepada Allah Subhanahu wa taala, baik di dalam kehidupan sebagai keluarga, kemudian sebagai abdi negara dan juga abdi sebagai akademisi. Tentu banyak prestasi, tapi sekali lagi prestasi itu hanya saya persembahkan kepada demi pengabdian saya kepada Allah Subhanahu wa taala Maha Kuasa. Lebih dari itu adalah untuk keluarga besar saya. Lebih lagi terima kasih saya yang tidak terhingga, disamping rasa syukur kepada kedua orang tua saya, ayah dan ibu saya, dan tentu keluarga, istri dan anak-anak yang selalu memberikan support dan mendoakan atas perjalanan karir saya termasuk dalam pengabdian saya, ya. Dan saya doakan semoga almarhum ayahanda saya mendapat tempat terbaik di Allah Subhanahu wa taala, dan segala apa yang diberikan pada saya bisa beramal jariah buat orang tua saya, terutama ayahanda saya. Ya. Wah, luar biasa sekali nih perjalanannya seorang Profesor Andi Bahrun ini sampai di titik saat ini. Dan tidak luput juga dari doa kedua orang tua ya Pak, dan support juga dari istri serta anak-anaknya. Nah Pak, sekarang kan lagi momen penerimaan mahasiswa baru nih Pak. Bagaimana sih strategi Universitas Sulawesi Tenggara agar menarik minat calon mahasiswa ini agar berkuliah di Universitas Sulawesi Tenggara? Jadi Universitas Sulawesi Tenggara itu adalah salah satu aset dari daerah Sulawesi Tenggara. Kemudian Unsutra dari sejak awal kepemimpinan saya 2013, saya sudah branding dengan kampus seksi. Adalah kampus yang santun dan beretika karena etika itu amat penting. Kemudian menjadi kampus yang elok dan nyaman, harus menjadi kampus yang kreatif dan inovatif. Kemudian kampus sejahtera harmonis. Kemudian kalau empatnya terpenuhi menjadi kampus idaman dan berdaya saing. Universitas Sulawesi Tenggara awalnya dengan perjuangan dengan sumber daya yang kami miliki secara bertahap telah meraih beberapa prestasi. Alhamdulillah saat ini
gairah mahasiswa mulai meningkat, leadership mulai kelihatan, kemudian capaian-capaian berbagai prestasi lain, baik segi akademik maupun non-akademik, yang ditunjukkan oleh dosen dan mahasiswa itu mulai kelihatan. Dan pengakuan tidak hanya dari dalam negeri tapi juga luar negeri, terbukti beberapa penghargaan kami capai. Itu salah satu modal untuk menjadi pemikat atau menjadi peminat, menjadi minat mahasiswa, calon mahasiswa saya untuk kuliah di Unsutra. Karena syaratnya juga mahasiswa itu atau orang tuanya ingin menyekolahkan ke suatu perguruan tinggi, pasti dia lihat dulu kualitas perguruan tinggi itu. Yang kedua, tentu strategi kami adalah bagaimana memberi peluang kepada mahasiswa yang kira-kira secara ekonomi tidak memungkinkan studi, kita membukakan ruang berusaha mengadakan hubungan kemitraan baik pemerintah pusat maupun daerah untuk terbuka peluang beasiswa. Yang kedua, kita meyakinkan pemerintah pusat supaya juga beasiswa tidak hanya didorong untuk perguruan tinggi negeri tapi juga perguruan tinggi swasta. Maka kami berusaha di samping peluang beasiswa, kualitas alumni yang berhasil itu juga perlu kami promosikan. Banyak alumni Unsutra sekarang ini yang duduk di DPR ada, yang wakil gubernur ada, yang menjadi pejabat di pusat juga ada, yang menjadi di provinsi, kabupaten kota, bupati, wali kota juga ada. Ini semuanya menjadi modal untuk kami promosikan, untuk kami sampaikan. Demikian pula prestasi mahasiswa yang membanggakan. Banyak sekarang ini mahasiswa, perlu saya sampaikan pada publik, kalau mau datang kuliah di Unsutra sekarang prestasi mahasiswanya luar biasa. Mereka bisa mengukir prestasi tidak hanya nasional, tidak hanya di daerah, tapi juga internasional. Sudah terbukti. Ini adalah bentuk peluang kami, cara kami untuk memasarkan Unsutra. Memasarkan Unsutra tidak hanya menyampaikan dengan bahwa kami punya ruangan dan lain sebagainya, tetapi harus kami tunjukkan bahwa Unsutra adalah kami sungguh-sungguh untuk mempersiapkan generasi ini penuh dengan prestasi. Dan saya sudah sampaikan bahwa Unsutra harus menjadi pemimpin masa depan. Kami harus siapkan, kita bentuk mereka. Ini juga bentuk strategi kami. Demikian pula karya-karya dosen. Dosen tidak hanya mengajar, tapi bagaimana kualitas penelitiannya, kualitas pengabdiannya, kualitas tulisannya yang betul-betul bermanfaat bagi masyarakat. Ketika itu semua bisa dinikmati dan bisa disaksikan masyarakat, itulah strategi pemasaran yang baik, sehingga mahasiswa atau calon mahasiswa saya bersama keluarganya pasti memilih menyekolahkan mahasiswanya pada perguruan tinggi, dan salah satunya adalah tentu Universitas Sulawesi Tenggara. Kira-kira seperti itu. Wah, jadi itu dia strategi Unsutra agar menarik minat calon mahasiswa baru ya Pak? Ya, di samping itu tentu yang paling penting lagi sarana prasarana. Kita perbaiki gedungnya, kita harus representatif. Fasilitas infrastruktur perkuliahan, fasilitas laboratorium, fakultas perpustakaan, termasuk studio yang kita laksanakan. Apa yang kita lakukan ini adalah bentuk untuk mempersiapkan sebentar, tidak hanya untuk dialog seperti ini, tapi juga adalah untuk melakukan, mempersiapkan untuk bahan pembelajaran, yaitu dalam bentuk metode pembelajaran mendukung sistem pelajaran daring. Demikian pula tidak cukup dengan itu, kita mengusulkan asrama. Alhamdulillah asrama kami itu berlantai 3, dan itu juga peluang supaya mahasiswa tidak susah cari tempat lain. Harganya murah, biaya murah, dan itu juga peluang untuk mahasiswa untuk memanfaatkannya. Termasuk kami membangun kerjasama dalam dan luar negeri. Semuanya itu adalah untuk meyakinkan mereka bahwa supaya tidak salah-salah memilih Unsutra. Unsutra adalah perguruan tinggi yang dalam memastikan mereka punya masa depan yang cerah. Wah, luar biasa, hebat sekali strategi Universitas Sulawesi Tenggara ini. Nah Pak, kan mungkin teman-teman Cipras di luar sana ingin melanjutkan kuliah, tapi biasa terkendala dengan biaya. Jadi bagaimana tanggapan Bapak? Ya, saya kira terima kasih. Saya sudah sampaikan tadi bahwa itu juga bagian dari bagaimana menarik minat mahasiswa. Salah satunya bahwa Unsutra
di dalamnya itu, di dalam program kami itu memberikan peluang atau mencarikan peluang, menciptakan peluang adanya beasiswa. Beasiswa ini baik dari pemerintah pusat maupun dari pemerintah daerah, ya. Demikian pula dari beasiswa yang kami ciptakan sendiri. Misalnya, jadi beasiswa yang ada misalnya pemerintah daerah, sekarang ini ada beberapa pemerintah daerah yang telah mengalokasikan untuk dana beasiswa. Itu alhamdulillah kami ucapkan terima kasih tentu kepada pemerintah daerah yang telah bekerja sama Sultra untuk memberi kepercayaan pada kami untuk mengelola dana beasiswa untuk itu. Kemudian pula dengan pemerintah provinsi, karena kami juga ada hampir 200 ya dari pemerintah daerah provinsi itu kami beri nama beasiswa bidik siswa potensial pedesaan. Itu betul-betul kami garap potensi pedesaan, karena saya ingin bahwa boleh dia lahir di desa, boleh dia lahir di kampung, tetapi tidak boleh menjadi halangan dia untuk lanjut. Boleh dia lahir di kalangan orang miskin, di daerah pedesaan dan pinggiran, tapi bukan penghalang dia untuk punya masa depan, dan bukan menjadi penghalang dia untuk menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di Republik ini. Kita beri ruang itu beasiswa. Kemudian juga kami berjuang bagaimana supaya program beasiswa pemerintah pusat, tidak hanya negeri swasta. Alhamdulillah Sultra juga telah memperoleh kepercayaan itu untuk beasiswa dulu bidik misi, sekarang ini namanya KIP Kuliah. Itu alhamdulillah mengalami peningkatan luar biasa. Kami terus menjalin usaha itu supaya beasiswa dilokasikan KIP Kuliah untuk Sultra juga meningkat. Dan alhamdulillah tahun ini meningkat sampai 1000 bahkan hampir 2000%. Wow. Ya, ada peningkatan luar biasa karena kita berusaha untuk mencari jaringan supaya alokasi beasiswa KIP Kuliah di Sultra meningkat, antara lain melalui perjuangan teman-teman para tokoh-tokoh daerah maupun tokoh-tokoh nasional, antara lain dari anggota DPR kita Ibu Tina Nur Alam, alhamdulillah lewat KIP Kuliah Aspirasi, alhamdulillah membantu kan berjuang sehingga alhamdulillah ada peningkatan secara signifikan dari KIP Kuliah. Dan tidak cukup itu, kita juga selalu berusaha bagaimana supaya pihak swasta. Sekarang kami berusaha bagaimana supaya dana-dana CSR itu juga dialokasikan untuk beasiswa bagi mahasiswa. Utamanya kalau tidak bisa tahunan minimal bantuan. Ini yang kita prioritaskan. Kemudian di samping itu, mulai tahun ini saya ada usulan satu prodi, utamanya prodi peternakan, ada satu kelas. Itu beasiswanya adalah berbasis beasiswa yang bersumber dari hasil usaha. Dari semester 1 dia mulai bisnis. Artinya nanti dia bayar SPP-nya nanti berdasarkan hasil bagi usaha dari usaha dia peternakan. Ini semua peluang untuk bagaimana mereka generasi bangsa ini yang secara ekonomi tidak bisa melanjutkan studi, dengan peluang-peluang seperti ini itu mereka bisa memanfaatkan sehingga mereka bisa bermimpi untuk tidak menghalangi untuk mencapai mimpi mereka menjadi pemimpin-pemimpin terbaik di Republik. Saya yakin itu mereka bisa manfaatkan dengan baik. Berarti dengan adanya beberapa beasiswa di Universitas Sulawesi Tenggara nih tidak menjadi penghalang nih Pak untuk tetap berkuliah. Betul. Jadi sekali lagi kita berusaha ya. Jadi bagi mereka yang secara ekonomi tentu, karena syarat daripada untuk mendapatkan KIP Kuliah itu kan dari syaratnya adalah secara ekonomi tidak mampu, ya, dan ditunjukkan dengan kartu Indonesia Pintar, ya, itu bukti. Kemudian juga bisa juga menggunakan surat keterangan lain, tapi yang paling penting adalah surat keterangan kartu Indonesia Pintar, itu syaratnya. Kemudian juga bisa surat keterangan lain yang tidak mampu, apalagi misalnya dengan pandemi ini. Tetapi di samping itu, ya, ada persyaratannya, misalnya tidak boleh merangkap mendapat double funding, ya, misalnya dapat beasiswa dari sumber lain, itu tidak bisa. Kemudian menandatangani pernyataan bahwa betul-betul dia tidak double, ya kan, seperti itu. Tapi di samping itu, di samping bantuan beasiswa sampai selesai, ada juga bantuan beasiswa dalam bentuk UKT. Sultra juga alhamdulillah sejak tahun lalu berusaha supaya jangan hanya negeri itu UKT, swasta juga. Alhamdulillah kita juga secara signifikan pernah 500, bahkan kemarin sampai 400 lagi. Ini kan luar biasa menurut saya. Jadi ini semuanya adalah jalan-jalan dari Allah Subhanahu wa taala untuk memungkinkan mereka yang
kesulitan ekonomi bisa kita bantu dengan adanya bantuan beasiswa dan juga bantuan UKT. Yang seperti itu ya. Wah, berarti Pak asrama itu juga bisa ditinggali oleh mahasiswa yang mendapatkan beasiswa, atau bisa juga mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara yang datang mungkin dari jauh gitu. Ya. Jadi gini, untuk asrama, sebelum saya menjawab peran asrama itu sendiri, fungsi asrama itu sendiri, memang untuk membuktikan bahwa kami untuk menjaga kepercayaan dari pemerintah dan penyedia bantuan beasiswa, maka kami juga harus membuktikan kepada pemerintah, baik pemerintah daerah maupun pusat, bahwa Universitas Sulawesi Tenggara mengelola dana beasiswa ini dengan secara transparan dan akuntabel, dan bahwa dana itu betul-betul dikelola dengan baik untuk masa depan mahasiswa ya. Oleh karena itu mahasiswa penerima beasiswa kami kelola tidak hanya kegiatan kuliah biasa, sistem pembelajaran kuliah di kelas, tapi segala kebutuhan mahasiswa kami selenggarakan. Misalnya tuh pembinaan minat dan bakat, pembinaan minat penalaran keilmuan, kemudian juga misalnya seperti tadi penerima beasiswa kami prioritaskan untuk di asrama. Kami minta maaf, untuk asrama kami prioritaskan yang tinggal di sana adalah yang memang penerima beasiswa KIP kuliah, karena memang mereka dari golongan tidak mampu ya. Di samping itu mereka kita tempatkan satu tempat, tujuannya adalah untuk kebersamaan. Kalau bahasa Inggrisnya togetherness ya, kebersamaan. Jadi kita tinggal di asrama itu yang paling penting adalah untuk merawat keberagaman dan kebersamaan ya. Jadi yang kita prioritaskan tinggal di sana betul penerima beasiswa yang tidak mampu ya. Tapi kalau ada yang kosong ya tentu kita juga memberi ruang kepada mahasiswa lain, tetapi ada kriterianya. Nah, masih minta dirumuskan oleh pengelola. Misalnya mungkin dia berprestasi, ada keluasan ekonomi, atau tiba-tiba ada kesulitan dan sebagainya. Kemudian selama di asrama, karena ada dana-dana tadi, ada kami Unsultra menerima dana beasiswa dan juga dari UKT, maka selama di asrama kita bina mereka dalam kemampuan berbahasa, kemampuan leadershipnya, kemampuan jiwa kewirausahaannya, termasuk jiwa religiusnya, kemudian minat-minat baik. Oleh karena itu kehidupan di asrama betul-betul harus menjadi kehidupan yang selalu diimpikan, yang selalu didambakan oleh mahasiswa. Karena di sana kita akan bangun kebersamaan, tetapi tidak hanya sesama penghuni asrama. Saya sudah mengusulkan kepada di pihak PUPR bahwa di asrama itu dilengkapi dengan satu ruang video conference, sehingga bisa menyatukan kebersamaan tidak hanya asrama di Unsultra, tapi asrama mahasiswa dari seluruh Indonesia, di dalam rangka merawat dan kebersamaan sesama penghuni asrama dan sesama mahasiswa yang secara kondisi ekonominya lemah. Mereka dibingkai dalam suatu kebersamaan lewat asrama, sehingga harapan saya NKRI tegak melalui asrama. Itu impian saya. Wow, ya. Luar biasa sekali ya Pak. Ya. Nah Pak, ada beberapa mahasiswa Universitas Sulawesi Tenggara nih yang mengikuti kompetensi di tingkat nasional maupun internasional. Ya. Dan mereka sudah pasti menorehkan prestasi yang tentunya membanggakan kampus. Ya. Reward apa yang diberikan mahasiswa itu reward yang diberikan ke mahasiswa itu dalam bentuk apa saja Pak? Kan secara mereka sudah mengharumkan nih nama Universitas Sulawesi Tenggara sampai ke kancah internasional. Oke, jadi saya kira begini. Yang pertama sebelum bicara reward ya, saya dulu perlu menyampaikan kebahagiaan. Ya, saya ternyata apa yang saya impikan, dunia kemahasiswaan, semangat mahasiswa itu mulai tumbuh ya. Jiwa-jiwa kompetisi mereka, jiwa-jiwa kreativitas mereka, jiwa-jiwa inovatif mereka mulai muncul. Ini saya syukuri, karena memang saya sudah canangkan gerakan tiada hari tanpa inovasi, gerakan tiada hari tanpa prestasi. Dan ini saya lihat
mahasiswa saya itu mulai tumbuh, terjadi kompetisi dan semangat, saling menyemangati antara satu dan lain, dan memang terbukti. Ada beberapa, ya mungkin salah satunya misalnya Yuni Permatasari pernah menjadi juara dua atau runner up mahasiswa berprestasi di level LLDT Sultan Batara. Dan ini luar biasa karena itu ada ratusan perguruan PTS yang ada di LLDT Sultan Batara, dan kita dari Nusantara sebagai juara 2. Ini kan luar biasa. Di samping itu ada ketua BEM yang menjadi ketua BEM se-Sulawesi, Arsan pernah dari bersama 45 mahasiswa seluruh Indonesia, salah satu dari Sulawesi Tenggara dari Universitas Sulawesi Tenggara, yaitu nama Arsan, berangkat bersama rombongan dengan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu ke Cina. Kemudian setelah itu ada lagi ketua BEM saya namanya Adi Maliano menjadi ketua BEM se-Sultra. Ini juga satu prestasi yang luar biasa. Kemudian disusul lagi oleh ketua BEM saya sekarang, ketua BEM Sultra sekarang, Hasir kemarin di akhir tahun 2021 terpilih menjadi peserta kader pemimpin muda nasional yang dilaksanakan oleh Kementerian Pemuda dan Olahraga. Ini kan prestasi yang luar biasa. Di samping itu lagi muncul lagi ada Agnes, ada lagi satu si Meli dari Fakultas Pertanian. Kalau dari Agnes tadi dari PGSD. Ini kan mereka bisa masuk pada misalnya program pertukaran pemuda dan mahasiswa antar Asia dan Eropa. Luar biasa. Bahkan dalam konteks dia memenangkan kejuaraan. Demikian pula Meli kemarin menjadi ambasador mereka di internasional bersama Agnes. Ini kan bentuk-bentuk menurut saya capaian yang telah ditunjukkan, yang telah diukir oleh para mahasiswa Sultra. Termasuk mereka berhasil menggelar misalnya forum-forum internasional. Malah kemarin kita melakukan seminar internasional mahasiswa yang laksanakan BEM. Kita beri judul itu BEM International BEM in Action ya. Itu di internasional seminar atau forum kita laksanakan kemarin. Ini kan luar biasa. Dari prestasi ini semua, oleh karena itu ya tentu kita reward. Misalnya kita beri penghargaan sebagai misalnya the best student of the year. Saya kira Yuni tahun 2021 the best student of the year kan Yuni Permatasari. Yang sebelum tahun 2020 kalau tidak salah Adi Maliano the best student of the year. Kemudian lagi bahwa satu lagi instrumen atau cara saya untuk menggairahkan mahasiswa berprestasi, kriteria lulusan terbaik sekarang untuk wisudawan terbaik saya rubah. Kalau dulu wisudawan terbaik itu hanya berdasarkan IPK tertinggi, sekarang bukan itu lagi. Karena tidak ada gunanya kalau IPK tertinggi kemudian tidak menganggur. Oleh karena itu saya sudah mengeluarkan surat keputusan bahwa kriteria wisudawan terbaik antara lain ditentukan oleh IPK, ditentukan oleh lama studi. Tapi tidak cukup hanya itu, yaitu kemampuan pengalaman berorganisasi. Kemudian tidak cukup hanya itu, ada juga pengalaman mengelola usaha. Kemudian yang terakhir adalah kemampuan juga pengalaman presentasi secara forum ilmiah internasional maupun nasional. Tentu reward lain tentu ya kita beri penghargaan, dan juga pernah saya berikan tentang misalnya dalam bentuk rupiah pernah Agnes. Tapi yang terlupa ini betul saya baru ingat karena pertanyaan berinspirasi pada saya. Sebenarnya Yuni Permatasari itu mudah-mudahan dia dengar orangnya bahwa sebenarnya ini ada hadiah harus diserahkan pada saat waktu wisuda. Tapi saya kira mudah-mudahan kalau yang bersangkutan mendengarkan masih tersimpan ini ada hadiah dalam bentuk duit, yang itu ada duit itu sebenarnya berasal dari asuransi Bumida dulu ya. Saya kira itu mudah-mudahan dalam bentuk apresiasi, dan ini kami sudah tentukan di SK Rektor ada namanya di tanah biaya umum ada reward ya bagi mahasiswa yang berprestasi. Tetapi jangan lupa unsur juga jangan bicara reward, ada juga punishment ya. Kami sudah jelas aturannya di statuta, jelas di aturan kemahasiswaan jelas bagi mahasiswa yang juga merusak marwah dan nama baik Unsultra, jelas juga itu punishmentnya. Yang merusak fasilitas sudah jelas juga punishmentnya.
Ya, bagi mereka mahasiswa yang mau merusak, lebih baik jauhkan niat dari itu, karena universitas tidak segan-segan akan mengambil tindakan tegas, karena itu bagian juga komitmen kami untuk reward dan punishment. Oh, jadi seperti itu ya Pak. Oh iya. Mendapatkan penghargaan dan tentunya juga harus menjaga punishment ya Pak. Betul. Nah Pak, apa sih mimpi Bapak untuk Universitas Sulawesi Tenggara dalam 5 tahun ke depan? Ya, kalau bicara mimpi, saya ini selalu tidak pernah berhenti mencanangkan mimpi, karena saya selalu gelorakan, dan saya punya selalu tekad bagaimana impossible to be possible. Ya, dan saya selalu bermimpi yang tidak mungkin bagaimana menjadi mimpi, karena selalu yakin di bawah ridho Allah Subhanahu wa taala, kalau Allah menghendaki tidak ada satu manusia menghalangi tercapai suatu cita-cita. Mimpi kita sebenarnya kalau bicara yang sederhana dulu saya berbicara, bukan yang jauh-jauh dulu. Saya ingin dan harapan saya berdoa dan berharap semua alumni Sultra kalau bisa tidak ada yang pengangguran. Wow. Saya bermimpi dan berdoa semoga alumni Sultra tidak dia bekerja nanti pada saat dia selesai, tapi bagaimana mahasiswa Sultra sudah punya pendapatan dan pekerjaan semenjak dia kuliah. Artinya dia kaya semenjak dia kuliah. Artinya dia akan membahagiakan kedua orang tuanya sejak dia kuliah. Itulah seorang anak yang baik, memberi pengabdian, tidak hanya memberikan sesuatu setelah dia selesai dan bekerja, tapi sejak mahasiswa sudah bisa. Itu impian yang menurut saya mulia dan sederhana, tapi kalau bicara impian kita secara institusi, saya sudah canangkan adalah dream to become a future university. Universitas ini harus bertransformasi. Transformasi di bidang pendidikan tidak bisa hanya biasa-biasa. Sudah harus menyesuaikan diri dengan era disrupsi. Sistem pembelajaran harus berbasis digital. Dosennya harus juga mengikuti perkembangan zaman. Mahasiswanya juga begitu. Kampus saya juga harus representatif, tetapi ke depan bukan gedungnya yang kita andalkan, tetapi sistemnya. Era digitalisasi boleh jadi gedungnya tidak ada, tapi saya bisa melayani dari Sabang sampai Merauke, bahkan bisa saja mahasiswa saya ada di Eropa, ada di Amerika, ada di Afrika. Dan mimpi saya juga antara lain bagaimana kampus ini suatu waktu ada mahasiswa internasional. Ya, ada mahasiswa dari Afrika, ada dari Eropa, ada dari Jepang, ada dari Amerika, bagaimana dia kuliah di Sultra. Dan itu tanda-tanda itu bukan sesuatu yang tidak mungkin. Kemarin kita sudah mulai 8 dosen saya mengajar di Malaysia, walaupun secara virtual. Mahasiswa saya mengikuti perkuliahan, ada 2 prodi diajar oleh 5 dosen dari Malaysia. Kemudian kita sudah bisa melaksanakan general lecture, kita mulai dengan Filipina. Tentu bahasa Inggris, meskipun kami Malaysia itu kombinasi bahasa Inggris dan bahasa Melayu. Saya kira itu sekali lagi ini adalah kiat kami bagaimana ke depan Sultra adalah go internasional, dan sekali lagi dream to become a future itu menjadi kenyataan. Oleh karena itu syarat mutlaknya juga adalah mahasiswanya harus belajar bahasa Inggris, dosennya bisa belajar bahasa Inggris, tapi tidak cukup bahasa Inggris, juga mulai bahasa Mandarin. Wow. Oleh karena itu saya punya laboratorium, kepala lab juga ini, saya tantang mereka ini bagaimana mencerdaskan saya punya mahasiswa, dosen dan karyawan bisa bahasa Inggris. Minimal saya pinjam dari Morosi sana yang bisa mengajar bahasa Mandarin. Kira-kira seperti itu ya, dan saya tantang mereka. Hari ini kita sudah raker dan saya lihat ada semangat, tanda-tanda kebaikan, telah menyatukan spirit, energi positif untuk melangkah ke depan, karena kami sadar Sultra harus walaupun banyak capaian tapi harus bangkit melangkah lebih jauh, sehingga prestasi yang kami capai kemarin misalnya sebagai perguruan tinggi terbaik di Sulawesi Tenggara, sebagai penyelenggara sistem pendidikan daring yang dapat penghargaan terbaik di LLDT wilayah Sultan Batara, mendapat penghargaan dari LLDT wilayah 9 sebagai perguruan tinggi yang implementasi kerjasama yang terbaik.
Kemudian yang kemarin melalui Sekretariat Dirjen Dikti kami disampaikan masuk pada ada 110 PTS dari 4.000 PTS Indonesia itu di kelompok 110 PTS terbaik dari segi indeks kinerja utama perguruan tinggi termasuk Sultra, sehingga diberikan reward 900 juta untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat. Di awal Desember 2021 kami disampaikan. Tapi alhamdulillah kembali pada tanggal 27 Desember 2021 kembali Unsultra melalui Sekretariat Dirjen Dikti disampaikan kepada kami secara virtual bahwa Unsultra masuk top 14, artinya top 14 PTS seluruh Indonesia, artinya top 14 secara nasional. Tentu ini saya sampaikan di Raker, ini adalah challenge, ini adalah tantangan mahasiswa, tantangan dosen dan pegawai dan baik kami pejabat, bahwa bagaimana ini kita pertahankan dan kalau bisa ini kita tingkatkan dan mimpi kita menjadi yang terbaik tidak hanya di Sultra tapi kalau bisa menjadi yang terbaik nasional bahkan secara global. Tidak ada yang tidak mungkin kalau Allah Subhanahu wa taala itu mengizinkannya. Wah, hebat sekali nih mimpinya Bapak dalam 5 tahun ke depan. Insya Allah. Oleh karena itu para calon mahasiswa, para orang tua, baik pula pemerintah daerah, kami Universitas Sulawesi Tenggara menanti para tamatan SLTA, para generasi bangsa ini untuk bergabung dengan kami sehingga kita bisa menyatukan energi positif untuk menciptakan sumber daya manusia yang cerdas, yang berintegritas, yang pada saatnya akan menjadi penanggung jawab dan pengelola potensi sumber daya alam yang ada di Sulawesi Tenggara. Sumber daya alam Sulawesi Tenggara amat kaya dan saya yakin suatu waktu harus dikelola oleh putra-putra terbaik putra terbaik Sulawesi Tenggara. Oleh karena itu Sulawesi Tenggara punya tanggung jawab untuk mewujudkan dan menciptakan sumber daya manusia yang berkualitas untuk mengelola sumber daya alam yang kaya di Sulawesi Tenggara ini. Karena Sulawesi Tenggara adalah masa depan Indonesia. Maka alangkah bahagianya kita Sulawesi Tenggara menjadi bagian dari sejarah untuk menciptakan manusia-manusia yang cerdas dan Sultra betul-betul benar-benar menjadi masa depan Indonesia. Wah, luar biasa sekali. Nah Pak, berhubung ini sudah di penghujung bincang-bincang santai kita kali ini, saya minta closing statementnya dari Bapak Rektor Universitas Sulawesi Tenggara, Profesor Dr. Insinyur Haji Andi Baharun MSc Agrits untuk teman-teman Cipras di rumah nih. Salam Cipras. Pesan saya, hidup ini penuh tantangan. Hidup ini banyak memberikan peluang. Jadikan semua tantangan jadi peluang, maka teruslah bergerak, teruslah berpikir, teruslah berkarya, teruslah kreatif, teruslah inovatif, dan selalu bermimpi untuk meraih sesuatu yang terbaik. Jangan berhenti bermimpi, karena mimpi itu laksana doa untuk punya masa depan yang baik. Unsultra insya Allah, kalau Anda semua ingin bergabung dengan Sultra, insya Allah kami akan menciptakan peluang dan untuk meraih masa depan yang gemilang. Mari bersama untuk membangun Sultra supaya energi kita gabung demi masa depan Sultra dan demi Indonesia maju yang kita sama harapkan. Wah, itulah dia closing statement dari Bapak Rektor Universitas Sulawesi Tenggara bahwa jangan pernah untuk berhenti bermimpi ya Pak. Ya. Nah Pak, terima kasih nih sudah menyempatkan waktunya untuk berbincang-bincang santai di podcast kami. Nah, jadi dalam bincang-bincang santai kita tadi, yaitu sudah banyak nih informasi yang kita dapatkan. Salah satunya membahas mengenai beasiswa. Jadi bagi kalian calon mahasiswa baru yang ingin kuliah tapi masih terkendala dengan biaya, jangan khawatir, Universitas Sulawesi Tenggara sudah ada nih solusinya. Dan jangan lupa bergabung bersama kami di Universitas Sulawesi Tenggara. Saya Hersti pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Cipras.